Dan rupa ujian itu ada 3 macam. Fi nafsihi, yang menimpa dirinya, sakit itu fi nafsihi. Ujian yang menimpa dirinya, dapat penyakit, sulit untuk sembuhnya penyakitnya. Ada yang kena asam urat, yang kena encok, sakit gigi, penyakitnya santri itu. Betul tidak? Bentar-bentar sakit gigi, itu gak rajin kalian. Penyakit itu memang datang dari Allah, betul, tapi ada sebabnya. Ada yang pusing, kalau pusing tiap hari santri. Kalau pelajaran berat sedikit pusing, sudah. Pelajarannya berat, ada hafalan, pusing. Itu ujian, biasa, itu ujian. Ya. Itu yang menimpa diri. Ada yang menimpa anak. Ujian yang menimpa anak keturunan kita. Dan jangan salah, ujian yang menimpa anak keturunan kita itu lebih pedih dirasa daripada ujian yang menimpa diri kita. Kalian masih kecil, nak, kalian belum tahu itu. Karena kalian masih kecil, kalian belum belajar, belum pernah merasakan. Karena kalian belum punya anak. Tapi orang tua kalian, perhatikan ini ya, anak banat semuanya nih yang di sini. Orang tua kalian, jika kalian sakit, maka orang tua kalian lebih sakit lagi. Makanya kasih kabar ke orang tua itu yang baik-baik. Kalau orang tua kalian mendengar kalian sakit, padahal cuma sakit gigi, dan itu pun sudah diobati. Orang tua kalian itu, ayah bunda kalian itu di rumah, umi abah kalian itu bisa nggak tidur semalaman, mikirin anak saya bagaimana, anak saya bagaimana, anak saya bagaimana. Kalau nggak bertanya-tanya kakak-kakak muraqib kalian itu, nak. Kalau ada info kalian sakit begitu, kemudian ketahuan oleh orang tua kalian, diteleponinya setiap sekian menit sekali. Bagaimana anak saya? Sudah ibu, bu, sudah dibawa, sudah diobati, sudah dibawa ke klinik. Selang berapa menit telepon lagi, bagaimana anak saya? Ya dibawa, itu juga perjalanan butuh waktu, masih ditanya juga. Sudah diobati ibu, alhamdulillah sekarang sudah istirahat. Selang berapa menit sudah ditanya lagi. Satu sisi kami tidak menyalahkan, kenapa? Itu kasih sayang orang tua. Di antara musibah yang Allah timpakan, ujian yang Allah timpakan pada seorang hamba adalah ujian yang ditimpakan kepada anaknya, buah hati kesayangannya. Dan itu lebih pedih dirasa oleh orang tua. Maka jadi anak yang tahu diri, yang berbakti kepada orang tua. Jangan buat susah hati orang tua kalian. Kemudian bentuk yang lainnya, wa malihi, musibah yang ditimpakan kepada hartanya. Hartanya, orang bisnis Allah kasih bangkrut, itu musibah menimpa harta. Orang dagang, masya Allah rugi, itu musibah yang Allah timpakan kepada hartanya. Atau ada yang curi hartanya, barangnya, itu juga musibah yang Allah timpakan. Ini semuanya akan terus-menerus ada sampai nanti seorang mukmin tersebut menghadap Allah dalam keadaan dosanya sudah dihapus. Sebab apa? Sebab musibah yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Lihat. Walaupun di sini ada 2 makna, ada 2 tafsiran yang perlu dijelaskan. Apakah semua dosa bisa terhapus oleh yang namanya ujian, atau hanya dosa-dosa tertentu saja yang bisa terhapus oleh yang namanya ujian? Yang mana yang lebih tepat? Para ulama menjelaskan bahwasanya dosa yang akan terhapus oleh yang namanya ujian adalah dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Karena hukukullah mabniyatun 'alal musamahah, hak-haknya Allah itu dibangun di atas musamahah. Musamahah itu toleransi, mudah memaafkan, musamahah.
Allah mudah memaafkan. Tapi kalau seandainya itu dosa besar, maka tidak bisa terhapuskan oleh yang namanya ujian, tapi dihapus dengan yang namanya taubat dengan syarat-syaratnya, dan sudah kita pelajari sama-sama. Atau itu dosa kecil tapi berkaitan dengan hak-hak adami, hak anak Adam, juga tidak bisa dihapuskan oleh namanya musibah ujian, tapi harus dengan taubat mengembalikan hak tersebut kepada yang berhak. Awas, hati-hati. Makanya ada sebagian orang yang maftun karena kebodohannya, tertipu karena kebodohannya. Mereka mengatakan, ya sudahlah, maksiat saja, nanti tinggal taubat kan selesai. Enak sekali ngomong. Bahkan sebagian bermaksud dengan taubat itu maksudnya istighfar saja. Tidak. Dengan mohon ampun kepada Allah saja tidak cukup. Tidak semua dosa cukup dihapuskan dengan istighfar, tidak. Tapi ada dosa-dosa yang memang wajib dengan jalur taubat. Taubat ada syaratnya, sudah kita pelajari. Harus menyesal atas apa yang diperbuatnya. Harus melepaskan diri dari kemaksiatan yang serupa. Kemudian tidak azam, keinginan kuat dalam hatinya untuk tidak kembali kepada kemaksiatan yang serupa. Itu syarat-syaratnya. Yang berkaitan dengan hak anak Adam, maka harus dikembalikan hak-hak tersebut, lihat, atau diminta halalnya.